Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dila Damayanti dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya memiliki dua rekan, yaitu M. Ramdhani dan Muhammad Ridwan. Adanya kami di sini, kami akan menjelaskan tentang macam-macam fungsi dan teknik pengawasan internal dan eksternal. Dan berikut ini akan kami jelaskan secara singkat dan jelas. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pada bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian pengawasan pendidikan. Pengawasan pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. Pendidikan yang dimaksud berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya, dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Jadi, berdasarkan pengertian yang telah saya kemukakan, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya supervisi pendidikan adalah sebagai bimbingan dan pembinaan profesional bagi guru-guru dan staf sekolah sehingga mereka lebih maju dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dari pengertian tersebut kita akan lanjut kepada materi yang kedua, yaitu macam-macam pengawasan pendidikan. Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dilakukan, yaitu 1. Pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. 2. Pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksud sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang lebih ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Yang terakhir, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh atau pasif, yang melakukan pengawasan melalui penguji terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. Saya akan melanjutkan presentasi penjelasan mengenai beberapa hal dalam fungsi kepengawasan internal dan eksternal. Yang kedua, teknik dalam pengawasan. Baiklah. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang fungsi dan tugas pengawasan internal. Jadi, fungsi pengawasan dalam membantu manajemen meliputi 3 hal, yaitu yang pertama ialah meningkatkan kinerja organisasi, yang kedua memberikan opini atas kinerja organisasi, dan yang ketiga mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah pencapaian kinerja yang ada.
Jadi, fungsi ini dilakukan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan, manajemen secara cepat, dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggara, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan, kalau kita lihat dari peraturan Mendikbud Republik Indonesia nomor 47 tahun 2011 pasal 4 tentang Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, bahwasanya fungsi pengawasan internal terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ialah penyusunan program pengawasan, yang kedua pengawasan kebijakan dan program, yang ketiga pengawasan pengelolaan kepegawaian keuangan barang milik negara, yang keempat pendampingan dan review laporan keuangan, yang kelima pemberian saran dan rekomendasi, yang keenam penyusunan laporan pengawasan, yang ketujuh pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan. Jadi, dari hal tersebut dapat saya simpulkan bahwa fungsi pengawasan internal adalah untuk menilai setiap unit-unit dalam melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawab masing-masing, untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif, untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien. Jadi, dalam pelaksanaan pengawasan internal ini, pasti terdapat kendala yang ditemui oleh Satuan Pengawasan Internal dengan pernyataan Tengku Hani Handoko bahwa ada 5 kendala dalam melakukan penilaian kinerja. Yang pertama, ada yang namanya halo effect. Ini adalah kendala muncul ketika orang yang menilai memiliki hubungan dengan karyawan yang dinilai. Sedangkan menurut Handoko ini, faktor tersebut akan mempengaruhi objektivitas atau berpotensi menimbulkan bias. Yang kedua, kesalahan kecenderungan terpusat. Jadi penilaian terkadang tidak merasa nyaman memberikan penilaian yang terlalu baik atau terlalu buruk, sehingga banyak memberikan penilaian rata-rata. Yang ketiga ada bias terlalu lunak dan terlalu keras. Yang keempat, prasangka pribadi. Yang kelima, pengaruh kesan terakhir. Jadi, hasil akhir dari suatu pengawasan internal ini berupa laporan yang ditujukan kepada pimpinan organisasi. Laporan dari bagian pengawasan internal merupakan suatu alat komunikasi yang di dalamnya terdapat tujuan yang dimulai dari penugasan atau luas pemeriksaan, batasan yang dibagi, dan juga saran atau rekomendasi kepada pimpinan organisasi. Di samping itu juga, laporan menjadi penting karena dapat menjadikan referensi berharga mengenai pekerjaan-pekerjaan tentang pemeriksaan untuk pemeriksaan selanjutnya di masa yang akan datang. Selanjutnya ada yang namanya pengawasan eksternal. Jadi pengawasan eksternal ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak jajaran organisasi. Pengawasan ini juga dilakukan oleh instansi yang tidak termasuk dalam yurisdiksi administrasi. Manfaat pengawasan eksternal ini adalah untuk meningkatkan kredibilitas, keberhasilan, dan kemajuan organisasi. Pelaksanaan pengawasan eksternal ini dilakukan dengan prinsip kemitraan atau partnership antara pengawasan dengan yang diawasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik dalam pengawasan. Jadi dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan ini, para pengawas dapat memilih dan menggunakan beberapa teknik kepengawasan. Yang pertama ada kunjungan kelas, yang kedua ada kunjungan sekolah, yang ketiga ada tes dadakan, yang keempat konferensi kasus, yang kelima observasi dokumen, yang keenam wawancara, yang ketujuh angket, yang kedelapan laporan tertulis, dan sebagainya. Jadi kalau digambarkan secara sekilas, yang pertama ada namanya kunjungan kelas. Jadi maksud dari itu kunjungan kelas ini adalah kunjungan pengawas terhadap kelas-kelas tertentu pada sekolah-sekolah yang diprogramkan untuk disupervisi. Kunjungan kelas ini dilakukan untuk diperoleh gambaran sebenarnya tentang proses mengajar dan belajar yang dilakukan oleh guru dan para siswanya. Jadi, sedangkan
untuk kunjungan spesifik di dalam kunjungan kelas ini adalah kunjungan yang dilakukan untuk mengobservasi satu aspek tertentu. Misalnya mengobservasi penggunaan metode mengajar saja, atau penilaian guru terhadap hasil belajar siswa saja, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya kunjungan sekolah, yaitu kunjungan pengawas ke sekolah baik atas permintaan kepada sekolah ataupun pemerintah, ketua kelompok kerja pengawas atau Pokjawas masing-masing di suatu wilayah. Kemudian ada yang ketiga yang namanya tes dadakan. Jadi di dalam tes dadakan ini, tes yang dilakukan oleh pengawas terhadap siswa secara mendadak atau tiba-tiba tanpa memberitahu guru dan peserta didik atau siswa tersebut. Jadi dengan dilaksanakan tes dadakan ini, tujuannya adalah untuk mengetahui pencapaian target kurikulum dan daya serap siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Untuk melaksanakan tes dadakan ini, pengawas juga menyiapkan soal-soal yang harus dikerjakan oleh para siswa. Hasil tes dikoreksi secara bersama-sama oleh supervisor dan tenaga pendidik atau pengawas itu sendiri. Yang keempat ada namanya konferensi kasus. Di dalam konferensi kasus ini, teknik supervisi yang dilakukan oleh supervisor atau pengawas bila ada masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah yang tidak tepat diselesaikan sendiri oleh kepala sekolah maupun dewan guru. Yang kelima ada observasi dokumen. Di dalam observasi dokumen ini merupakan salah satu teknik pengawasan yang dapat dilakukan oleh para supervisor. Teknik ini dilakukan dalam rangka menjaring informasi tentang pengelolaan administrasi sekolah yang meliputi beberapa hal. Yang pertama, dokumen-dokumen ketenagaan atau sumber daya manusia. Yang kedua, dokumen material ataupun juga disebut dengan sarana dan prasarana. Dan yang keenam ada namanya wawancara. Jadi dalam teknik ini, wawancara atau temu wicara dilakukan setelah kegiatan observasi. Hak observasi kelas maupun observasi dokumen ini, hal ini juga dilakukan dalam rangka penilaian dan pembinaan atau mencari titik temu antara usaha pemecahan masalah. Yang ketujuh adanya angket. Angket yaitu bentuk lain dalam melakukan supervisi dengan cara membuat format yang berisi berbagai pertanyaan atau pertanyaan dalam rangka menjaring data atau informasi. Dan yang kedelapan ya, ada namanya laporan. Jadi teknik lain dari ini yang dapat pula dilakukan dalam laporan, terutama laporan tertulis. Hal ini dapat dilakukan hanya untuk sementara dalam rangka mengatasi keterbatasan waktu, keterbatasan antara transportasi untuk melakukan suatu kunjungan atau keterbatasan jumlah supervisi atau pengawas pada suatu daerah yang bersangkutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sini sama Muhammad Ridwan akan melanjutkan penjelasan pada poin E atau pada judul teknik dalam pengawasan internal dan eksternal. Nah, di dalam pengawasan tentu memiliki teknik dalam pengawasannya ya. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengawasan secara internal atau dalam, kata lainnya dalam, kemudian eksternal yaitu luar. Nah, di sini akan saya paparkan satu persatu, yang mana saya akan awali dengan teknik pengawasan internal. Nah, baik. Adapun teknik pengawasan dalam pengawasan internal, yaitu yang pertama alat yang berupa checklist, alat rekam ataupun angket. Nah, kelebihan dari alat ini adalah memudahkan seorang pengawas untuk menandai tugas apa saja yang sudah diselesaikan. Ya, kemudian pengawas juga tidak kebingungan apa yang harus dikerjakan ketika ia melakukan pengawasan. Kekurangannya adalah instrumen checklist maupun angket belum tentu itu sesuai dengan hasil lapangan. Maksudnya belum tentu
yang di lapangan itu ada. Misalnya seorang pengawas sudah mengelis cara guru mengajar. Nah, ketika di lapangan ternyata yang harus diawas bukan hal tersebut, namun hal yang lain. Kemudian teknik berikutnya itu proses yang dapat berupa wawancara maupun observasi. Nah, kelebihannya yaitu dengan melakukannya wawancara maupun observasi, pengawas akan bisa secara langsung dapat mengetahui kegiatan yang sedang dilakukan oleh pegawai yang sedang diawas atau guru yang sedang diawas. Namun di sini memiliki kekurangan, yaitu pada pihak yang diawas ataupun guru yang sedang diawas, yang mana guru tersebut merasa canggung ketika diawasi. Nah, itu kekurangan dari observasi ataupun wawancara, teknik dalam pengawasan. Dan yang terakhir yaitu teknik internal yang terakhir, yaitu penyajian data yang dapat berupa tabel, diagram, grafik, tendensi sentral maupun variabel dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dari proses teknik ini yaitu memudahkan pengawas untuk mengetahui hasil secara keseluruhan dari kegiatan yang telah dilakukan. Nah, maksudnya kegiatan yang dilakukan ini adalah kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh orang atau guru atau karyawan atau pegawai yang sedang diawasi oleh pengawas ini. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya antara lain yaitu yang paling sering kita jumpai adalah pemalsuan data. Nah, ini kekurangan dari teknik pengawasan berupa tabel, grafik, dan lain sebagainya itu tadi. Baik, kita lanjutkan kepada kepengawasan melalui eksternal ya. Nah, di sini terdapat 3 teknik juga seperti pengawasan internal tadi. Pengawasan eksternal itu terbagi menjadi 3 teknik, yang mana 3 teknik ini seperti teknik pada pengawasan internal. Yang pertama yaitu alat yang berupa checklist, alat rekam maupun angket. Kemudian teknik yang kedua yaitu proses yang dapat berupa wawancara maupun observasi. Dan yang terakhir seperti pengawasan internal tadi, yang mana di pengawasan eksternal ini menggunakan penyajian data dapat berupa tabel, diagram, grafik, tendensi sentral, dan variabilitas. Nah, seperti itu. Jadi memiliki kesamaan, namun di lapangan itu pengaplikasiannya berbeda. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang terakhir yaitu norma dan etika pengawasan. Nah, adanya norma dan etika pengawasan ini sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan seorang pengawas ataupun penyimpangan dari tujuan yang sudah ditentukan yang akan dicapai. Melalui pengawas diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk akuntabilitas publik. Nah, pengawas merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan internal maupun eksternal. Dapat kita pahami di sini tujuan dari norma dan etika seorang pengawas itu adalah bertujuan untuk agar tidak keluar dari jalur pengawas tersebut. Maksudnya adalah pengawas tersebut agar mempunyai kode etik sebagai seorang pengawas. Dalam arti pengawas tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit motivasi dari saya dengan tema Kiat Sukses Memanajemen Diri Sukses Kuliah. Dalam mensukseskan kuliah, kita harus
pandai memanajemen diri dengan mempersiapkan 1. Siapkan mental terlebih dahulu. 2. Atur jadwal dengan sebaik mungkin. 3. Lengkapi alat-alat penunjang perkuliahan. 4. Pasang target IPK. 5. Belajar dengan fokus. Dari semua kiat sukses yang saya sebutkan, ada satu kiat sukses yang paling utama, yaitu tetap menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua, karena tidak akan sukses kita tanpa restu dari keduanya. Urusan kita dalam kehidupan bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi untuk melampaui diri sendiri, untuk memecahkan rekor diri sendiri dan melampaui hari kemarin dengan hari ini. Sekian dari saya, Dila Damayanti. Baiklah teman-teman semuanya, saya Muhammad Ramdhani sedikit ingin memberikan motivasi untuk diri saya sendiri dan kepada teman-teman semuanya mengenai pentingnya manajemen waktu. Kita sebagai anak manajemen pendidikan harus bisa mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin. Kita adalah orang manajemen dan kita juga orang pendidikan. Jadi kita harus bisa memanajemenkan waktu kita, mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin. Kunci dari manajemen waktu adalah melihat nilai setiap momen, apakah momen itu baik ataupun buruk. Manajemen waktu juga dapat kita lakukan, dan manajemen waktu juga tepat akan membuat kita bekerja lebih cerdas dan cepat, sehingga tidak menyia-nyiakan waktu yang telah ada. Pengelolaan waktu juga yang baik akan mendorong kita mendapat segala hal yang ingin digapai, serta hidup kita akan menjadi lebih terencana dan tertata dengan rapi. Terkadang kita tidak merasa terlalu banyak membuang waktu lantaran kita ini terlena dan berpikir bahwa waktu kita yang kita miliki itu masih banyak. Sehingga coba kita mulai untuk membiasakan diri kita menerapkan manajemen waktu yang lebih baik, agar kehidupan kita yang kita jalani ini lebih tertata. Bijaksanalah dalam menggunakan waktu, karena waktu yang ada itu tak akan berulang, tidak akan datang kedua kalinya. Jangan sampai kita menyesal karena kita memanfaatkan waktu kita dengan hal-hal yang kurang baik. Maka kita harus memanajemen waktu kita dengan seoptimal mungkin. Anda harus memutuskan kemana waktu Anda pergi. Anda bisa menggunakannya untuk bergerak maju, atau Anda bisa menggunakannya untuk memadamkan api kemalasan Anda. Dan jika Anda tidak memutuskan untuk diri Anda sendiri, maka orang lain yang akan memutuskan untuk Anda. Jikalau orang lain yang telah memutuskan untuk Anda, siap-siap Anda akan menyesal. Ingatlah, wahai teman-teman kita semuanya, al-waktu asmanu minal zahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Jadi pergunakanlah waktu itu dengan sebaik mungkin sebelum kita menyesal. Selagi ada, kita manfaatkan sebaik mungkin, kita jalankan, kita optimalkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menyesal telah menyia-nyiakan waktu yang telah kita miliki. Sekian motivasi dari saya. Ini motivasi untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian. Saya Muhammad Ridwan akan sedikit memberikan beberapa tips bagi mahasiswa baru di dalam jurusan manajemen pendidikan Islam, ya. Yang mana banyak dari kita, tidak sedikit dari kita itu mengira jurusan manajemen pendidikan Islam itu membahas mengenai keuangan atau hitung-hitungan, ya. Rekan sekalian, sedikit saya jelaskan, saya terangkan, di dalam jurusan manajemen pendidikan Islam ini itu membahas mengenai bagaimana kita cara memimpin, bagaimana kita cara mengendalikan, bagaimana cara kita untuk mengelola suatu lembaga pendidikan, kemudian bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan. Nah, itu dibahas di jurusan kita ini. Nah,
tips atau cara agar rekan-rekan ataupun adik-adik sekalian itu mudah di dalam menempuh pendidikan manajemen pendidikan Islam ini, yaitu dengan memperbanyak bergaul dengan abang-abang tingkat yang ada di manajemen pendidikan Islam. Supaya apa? Supaya wawasan kita bertambah banyak. Kemudian kita semakin dikenal oleh jurusan kita ataupun orang-orang yang ada di dalam jurusan kita. Kemudian agar kita tidak memiliki kesulitan ketika kita mencari bahan bacaan ataupun ingin mencari buku mengenai jurusan manajemen pendidikan Islam kepada kakak tingkat kita. Kemudian karena kita lebih dekat dengan senior kita, maka senior kita juga akan respect kepada kita, akan welcome kepada kita. Kemudian pasti senior tersebut akan suka rela untuk membantu kita dalam hal apapun di dalam jurusan manajemen pendidikan Islam. Nah, itu tadi tips singkat menurut saya ya, yang harus adik-adik ataupun rekan-rekan sekalian terapkan di dalam jurusan manajemen pendidikan Islam. Kemudian kita harus open ataupun kita harus membuka diri dengan rekan-rekan kita di kelas ataupun di angkatan kita. Nah, seperti itu adik-adik sekalian, kemudian rekan-rekan sekalian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Muhammad Ridwan undur diri. Tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam dunia ini, apa yang kamu inginkan? Pasti bisa kamu dapatkan Asal sabar, Usaha dan ikhlas dalam doa. keraslah dalam hidup. Sebelum hidup keras, dengan diri kita. Salam salam satu satu toga. toga.